Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfardiana Dedamra dengan NIM 2200003029. Saya berasal dari program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Ahmad Dahlan. Tempat tinggal saya di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada video kali ini, saya akan membagikan kisah saya atau pengalaman saya, yang dimana video ini berjudul Inilah Kisahku. Nah, kisah saya ini dimulai dari saya kelas 1 SMA, yang dimana ini awal mula penyesalan. Pada saat kelas 1 SMA, saya dihadapi dengan COVID-19, yang dimana membuat saya kaget akan proses pembelajaran. Proses pembelajaran sebelumnya itu tatap muka di dalam kelas. Tetapi pada saat COVID-19, proses pembelajaran itu berubah menjadi daring atau dalam jaringan. Nah, pada saat itu jujur saya sendiri sangat kaget karena saya tidak bisa beradaptasi dengan pembelajaran itu. Dengan proses pembelajaran daring, saya susah beradaptasi. Maka dari itu, nilai saya yang tadinya normal pada saat SMP langsung jatuh dan turun drastis. Maka dari itu, saya mencoba beradaptasi, tetapi masa beradaptasi saya dengan pembelajaran daring itu sangat susah. Karena pembelajaran daring itu kita mulai dari classroom, Zoom meeting, dan bahkan ada proses pembelajaran yang dimana guru memerintah kita untuk menulis soal di rumah lalu mengantarnya ke rumah guru. Jadi itu salah satu proses yang jujur susah diterima. Nah, bagi saya sendiri, karena harus beradaptasi dengan kondisi seperti itu lumayan susah menurut saya. Sampai di kelas 2 ternyata saya masih kurang memenuhi nilai yang saya inginkan. Maka dari itu proses-proses yang saya lewati untuk beradaptasi itu ternyata kurang maksimal. Saya mencoba untuk beradaptasi lagi. Nah, setelah kelas 3 ternyata proses pembelajaran diubah lagi. Ternyata ada proses tatap muka, ada proses daring, jadi dibagi. Nah, itu tuh membuat saya bisa beradaptasi. Nah, maka dari itu pada saat kelas 3 nilai saya itu mulai naik. Bahkan nilai saya itu bisa dibilang tinggi lah pada saat itu, pada saat kelas 3. Nah, saya mulai beradaptasi dan saya bisa. Pada saat saya melihat nilai saya untuk saya pakai masuk ke untuk saya pakai masuk ke jurusan impian saya, ternyata pada nilai kelas 2 saya itu kurang maksimal dan tidak bisa masuk di jurusan impian saya, yaitu jurusan kedokteran. Jadi saya mematahkan keinginan saya dan saya berpikir, ini bagaimana? Saya jujur pada saat itu kehilangan arah. Lalu dikuatkan oleh ibu saya. Ibu saya berkata pada saat itu, tidak perlu disesali. Kamu coba jurusan pendidikan pada saat itu. Saya dengan yakin mencoba jurusan yang disarankan ibu saya ini. Oke, saya coba, saya jalani. Bahkan awal saya kuliah ternyata saya susah menerima itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya mencoba beradaptasi dengan jurusan yang dipilih oleh ibu saya. Ternyata saya menemukan jati diri saya di jurusan ini. Itu saya ingat sekali. Saya menemukan jati diri saya itu pada saat semester 4. Itu tuh pada saat PLP 1. Di situ tuh saya ke sekolah, saya observasi di sekolah itu, lalu saya melihat, wah, ternyata jadi guru juga saya bisa seperti itu. Lalu setelah itu saya mulai memegang amanah yang orang tua saya berikan. Saya menjalani kuliah, bahkan kuliah yang bahkan jurusan yang bukan minat saya jalani. Tetapi saya ketemu jati diri saya di sini, di jurusan ini. Maka dari itu
saya tekuni apa yang diberikan ibu saya. Dan alhasilnya sekarang bahwa saya tinggal selangkah lagi, tinggal memenuhi satu syarat lagi, saya bisa ujian akhir. Nah, dari hasil dan dari apa yang telah saya bicarakan ini, kesimpulan saya yaitu kita, apa yang tidak kita inginkan itu bukan akhir dari segalanya. Itu yang dapat saya ambil. Dan kita harus menekuni apa yang harusnya menjadi tanggung jawab kita sendiri. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.